Fakta kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB bakal menjadi moda transportasi penting pada masa depan. Pasalnya, proyek ini bisa menjadi alternatif rute yang padat di jalan tol dan kereta api biasa. Proyek KCJB yang bakal meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia dalam jangka panjang. Proyek ini adalah yang pertama di Asia Tenggara dan bakal jadi moda yang terintegrasi. Berikut 5 fakta nasib proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 1. Terintegrasi dengan moda transportasi lain. Direktur Research Center of Reform on Economic Indonesia, Peter Abdullah menyebutkan KCJB nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi di setiap wilayah. Integrasi ini termasuk dengan Light Rail Transit atau LRT dan Mass Rapid Transit atau MRT. Dengan integrasi tersebut, perjalanan akan lebih mudah dan cepat dilanjutkan antar moda, sehingga penumpang pun bisa merasakan dampak efisiensi transportasi. 2. Bisa angkut penumpang di akhir 2022. Korporat Sekretari Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, Mirja Suraya mengatakan, pembangunan KCJB ditargetkan selesai pada 2022. Pada akhir tahun 2022, KCJB pun diharapkan bisa beroperasi secara komersial. Pembangunan proyek ini sudah rampung sebesar 79%, dan KCIC tengah melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai target. Menurut Mirza, saat ini pembangunan di 237 titik konstruksi sedang dipercepat secara komprehensif. 3. Bisa jadi magnet investor dan dampak ekonominya sampai 30 tahun. KCJB digadang-gadang sebagai ikon kebangsaan Indonesia. Pasalnya, moda transportasi yang pertama di Indonesia Tenggara ini secara tak langsung bisa jadi magnet untuk investor menanamkan modalnya di tanah air. Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Haria Setia Kadilon menyebutkan dampak positif ekonomi dari adanya KJB tidak akan dirasakan dalam waktu yang dekat. Butuh 10 hingga 30 tahun lagi untuk merasakannya. 4. Pembangunan stasiun yang ditunda. Saat ini dikonfirmasi adanya penundaan pembangunan dari salah satu stasiun yang menjadi jalur kereta api cepat, yakni Stasiun Walini. Padahal rencananya, Walini akan menjadi daerah Transit Oriented Development atau TOD. KCIC menilai potensi penumpang dari dan menuju Stasiun Walini diprediksi tak cukup besar. Mengingat pembangunan di area kawasan Walini masih relatif rendah. Dia pun menjelaskan, dana pengembangan yang seharusnya untuk pembangunan Stasiun Walini akan dialihkan untuk pembangunan stasiun Padalarang. Menurut Mirza, penundaan pembangunan bukan berarti pengerjaan konstruksi di Walini itu batal, namun hanya ditunda sementara waktu. Untuk fase selanjutnya, Stasiun Walini akan tetap dibangun. 5. Perbengkelan biaya. Proyek KCJB sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah direncanakan mendapatkan kucuran kas keuangan negara. Keputusan pemerintah untuk turun tangan tak lepas dari ancaman pembengkakan biaya pengerjaan proyek. Saat ini, Haria menilai pembengkakan biaya proyek mencapai 8 miliar US dollar atau setara dengan 114,4 triliun rupiah dari semula 6,07 miliar US dollar. Bagi dia, kondisi epidemik seperti ini memang menempatkan pemerintah dan konsorsium kereta cepat dalam posisi yang sulit. Itulah 5 fakta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, jika kamu rasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten yang bermanfaat dan menghibur.